Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat Sineman yang kami hormati, kita bertemu kembali di episode Mimbar Ramadan, Suara Hikmah Menyapa Hati di Bulan Suci. Soimin dan Soimah yang saya hormati, pada kesempatan ini kita kehadiran seorang pemateri yang sangat luar biasa. Dan sudah tidak asing lagi bagi kita, yaitu Bapak Haji Fazli Aminuddin, Sarjana Ekonomi Islam. Beliau adalah Kasubag Tata Usaha sekaligus PLT Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Melawi. Baiklah, tidak panjang lebar, malah kita dengarkan uraian hikmah beliau. Cahaya bulan menerangi malam, bintang bersinar indah bercahaya. Kita sambut dengan takzim dan salam Haji Fazli Aminuddin. Saat berbagi ilmu, kami persilahkan. Luar biasa berarti tidak biasa, artinya aneh berarti Bu. Baik, terima kasih kepada host. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'ala Ramadan syahrul mubarak. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati host Mimbar Ramadan pada ruang podcast Siniman Kantor Kementerian Agama Kabupaten Melawi. Yang saya hormati, yang saya banggakan rekan-rekan ASN Kantor Kementerian Agama Kabupaten Melawi serta KUA Nangapinoh yang berbahagia, serta seluruh menjadi Siniman dan ASN dimanapun berada. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Rabbul Ghafur yang nikmatnya tak terukur. Insya Allah jika kita bersyukur, hidup kita subur makmur sepanjang umur. Amin Allahumma amin. Yang kedua, salawat beruntai salam kita hadiahkan kepada Nabi pemimpin umat, Nabi pemberi syafaat, beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita di dalam ruangan ini diberikan syafaat oleh beliau sampai di hari akhir nanti. Amin Allahumma amin. Saudara-saudaraku ASN yang kami banggakan, sebagaimana kita ketahui, besi itu kuat Pak, tapi sekuat-kuat besi ia bisa dicairkan oleh api. Api itu kuat berarti Bu, tapi sekuat-kuat api ia bisa dipadamkan oleh air. Air itu kuat, tapi sekuat-kuat air ia bisa dialihkan oleh angin. Angin itu pun kuat, tapi sekuat-kuat angin ia bisa dihalangi oleh gunung-gunung. Dan sekuat-kuat gunung, berapa banyak gunung yang sudah dibelah oleh manusia. Manusia itu pun kuat artinya Bapak Ibu, tapi sekuat-kuat manusia ia bisa dikalahkan oleh hawa nafsu. Dan sekuat-kuat hawa nafsu ia bisa dikalahkan oleh iman. Iman Bapak Ibu, artinya imanlah yang paling kuat jika kita melawan hawa nafsu. Bapak Ibu, Bapak Kepala Kantor yang kami hormati dan kami muliakan, alhamdulillah kita sudah memasuki hari ke-9 bagi sebagian saudara kita yang memulai
Ramadannya lebih awal, berarti ibu lebaran duluan bu ya. Saya pun ikut lebaran puasa yang awal, puasa yang lama mulai, lebaran yang cepat buka, itu ya. Ya, juga kepada saudara kita yang mengikuti pemerintah itu di hari ke-8, tak terasa lebaran tinggal 22 hari lagi, tak terasa bu ya. Bapak Ibu yang kami muliakan, sebagaimana kita sebagai ASN, Kantor Pembinaan Agama Kabupaten Melawi, sebagaimana tema hari ini yaitu kerja tuntas, kerja ikhlas, ibadah tuntas, spirit profesionalisme. Kita selaku pegawai tentunya dituntut untuk di bulan Ramadan ini mempunyai akhlak dalam bekerja. Akhlak dan adab dalam bekerja itu adalah amanah. Mungkin sebagian kita sering mendengar ungkapan, zaman sekarang ini kok susah ya cari kerja. Di sisi lain, orang yang pemilik kerja juga mengeluhkan hal yang sama. Zaman sekarang ini kok susah ya nyari karyawan atau pegawai yang amanah. Nah, amanah dalam bekerja itu berasal dari kata aman. Artinya yaitu seseorang merasa aman. Aman ketika memberikan pekerjaan atau melimpahkan pekerjaan kepada seseorang tanpa merasa dikhianati. Itu kalau istilah dalam amanah dalam bekerja. Mungkin Bapak Ibu yang hadir di sini mempunyai tim atau usaha lah ya. Nah, tim itu adalah amanah. Nah, bila mana dalam satu tim itu, walaupun ada yang tidak, misalnya kita dari sisi kita cari dari dunia penjualan ya. Jadi misalnya dalam satu tim itu, walaupun ada yang tidak melakukan pekerjaan atau melakukan penjualan yang baik, tidak maksimal, itu artinya amanah kepada leadernya. Bisa jadi itu bukan salah dari bawahannya. Bisa jadi itu juga mungkin leadernya kurang bersungguh-sungguh untuk memberikan pendidikan pada bawahannya. Dan sebagai leader atau sebagai pemimpin, dia juga orang-orang yang di bawah itu adalah amanah baginya. Amanah dalam arti dia harus berusaha untuk bisa mendidik bawahannya. Mendidik bukan berarti menghardik. Ya, jadi sebagai pemimpin harus juga bila mana ada kegagalan itu bukan berarti salah juga dari bawahannya. Bisa jadi leader atau manajernya itu kurang bisa bersungguh-sungguh berusaha untuk mendidiknya. Bapak Ibu yang kami muliakan, kalau kita sebagai itu tadi dalam hal sebagai pemilik ya atau leader, atau kita sebagai karyawan atau pegawai, waktu itu adalah amanah. Bila mana kita diberikan kepercayaan, diberikan pekerjaan, tapi kita tidak melaksanakan tugas dengan baik, tidak amanah, itu artinya kita curang. Nah, jadi jangan sampai waktu yang diberikan oleh Allah itu sebagai amanah untuk kita bekerja, kita hianati. Sebagaimana semua pegawai, semua orang mungkin ingin diapresiasi dengan baik oleh perusahaan, oleh pimpinan, tentunya dia bisa menjaga amanah tanpa
orang yang memberikan amanah itu, orang yang memiliki pekerjaan itu tanpa merasa dikhianati. Maka wajib bagi kita untuk menjaga amanah. Bapak Ibu yang kami muliakan, mungkin ada sedikit kisah teladan sebagai penguat tema kerja ikhlas, kerja tuntas, spirit profesionalisme, sebagai refleksi bagi kita semua, yaitu kisah teladan dengan judul Kisah Penjaga Sumur dan Khalifah yang Menyamar. Ini cerita ini dari zaman Khalifah Umar, ya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pada suatu malam, Khalifah Umar Amirul Mukminin sering berkeliling kota Madinah tanpa dikawal oleh pengawal. Bukan berarti beliau itu ingin mencari pujian atau dipuji, tapi karena beliau memastikan amanah dari rakyat itu benar-benar sampai kepada rakyat, amanah kepemimpinannya sampai kepada rakyatnya. Nah, di suatu sudut kota, beliau menjumpai seorang penjaga sumur. Penjaga sumur. Sumur itu tidak besar. Dan sumur itu pun bukan punya istana, tapi sumur sederhana yang mengairi kebun warga. Umar pun bertanya, belum bertanya. Jadi ada menemui penjaga sumur yang pas malam itu Amirul Mukminin Umar melihat dia masih menjaga sumur itu sampai malam, walaupun dingin dia masih menjaga sumur itu, walaupun tidak satu orang yang melihatnya. Jadi Umar pun bertanya, "Wahai saudaraku, mengapa engkau masih berjaga sumur ini padahal tidak ada satupun orang yang melihatnya?" Sang penjaga sumur menjawab dengan tenang, "Aku bekerja bukan untuk dilihat, biar Allah yang melihatku. Kalaulah aku lalai, bukan berarti aku mengkhianati manusia, tetapi aku mengkhianati amanah dari Allah," kata penjaga sumur. Mendengar jawaban penjaga sumur itu, Umar langsung terdiam sambil meneteskan air mata, dan seraya berkata dalam hatinya, "Beginilah seharusnya umat Muhammad bekerja. Bekerja ikhlas karena tidak diawasi, dan tuntas karena digerakkan oleh iman." Nah, keesokan harinya Umar memerintahkan kepada itu untuk memberikan penghargaan kepada penjaga sumur itu. Namun dengan halus penjaga sumur itu menolak dan berkata, "Aku bekerja bukan untuk dipuji," kata penjaga sumur. "Aku bekerja bukan untuk mendapat penghargaan, wahai Amirul Mukminin," kata penjaga sumur. "Biarlah Allah yang menilai pekerjaanku." Bapak Ibu yang kami muliakan, dari cerita di atas bisa kita teladani bahwa penjaga sumur itu bukanlah hanya orang biasa. Dia mungkin tidak ditulis dalam buku sejarah besar, ia tidak dikenal orang, namun pekerjaannya di sisi Allah bernilai sempurna. Karena apa? Karena ia bekerja dengan ikhlas tanpa perlu dilihat manusia. Ia bekerja amanah walaupun terlihat sederhana, dan ia bekerja profesional walaupun tidak dipuji. Bapak Ibu yang kami muliakan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala,
Wa qul ya'malu fasayarallahu amalakum wa rasulahu wal mu'minun. Dan katakanlah, maka bekerjalah kamu, kata Allah, karena Allah melihatmu, begitu juga Rasul dan orang-orang mukmin. At-Taubah ayat 105. Dari ayat di atas jelas bahwa kita dituntut bekerja ini untuk tidak dilihat oleh manusia. Kita merasa bekerja itu diawasi oleh Allah. Jadi kita bekerja tidak hanya karena CCTV yang mungkin mengarah ke meja kita, karena atasan mungkin yang tidak ada, namun kita merasa diawasi oleh Allah. Jika kita merasa bekerja merasa diawasi oleh Allah, maka kita menjadikan pekerjaan itu menjadi ikhlas karena ibadah, pekerjaan itu menjadi tuntas karena bukan hanya tuntas ritual, tapi juga sosial, dan kita bekerja secara profesional karena wajah Kementerian Agama memang kita dituntut untuk bekerja profesional di tengah-tengah masyarakat. Kita harus menjaga marwah kita sebagai ASN Kementerian Agama. Jadi jika kita ikhlas itu tidak ada yang berkurang. Tidak ada yang berkurang jika kita bekerja ikhlas. Bahkan hal yang kecil menjadi besar di sisi Allah. Itulah hakikatnya kita bekerja ikhlas karena merasa diawasi, dan bekerja tuntas karena dilahirkan dari iman kita sendiri. Karena kita dituntut sebagai seorang muslim untuk menjaga amanah dan profesional. Bapak Ibu yang kami muliakan, bulan Ramadan ini adalah madrasah ruh. Puasa melatih kita menahan diri dari segala yang haram. Tentunya kita sebagai ASN juga bisa untuk tidak menunda-nunda pekerjaan, ya, untuk selalu memberikan pekerjaan pelayanan yang berkualitas, menjaga kepercayaan masyarakat. Karena itu adalah satu bentuk tugas kita sebagai seorang mukmin. Nah, dari cerita yang tadi saya sampaikan, untuk mungkin kita refleksikan di dunia kerja kita, mungkin di daerah modern ini tidaklah kita menjaga sumur. Mungkin kita dengan cara menjaga arsip atau dokumen, menjaga kualitas pelayanan, menjaga kepercayaan masyarakat. Dari kisah yang tadi kita sampaikan. Jadi jika kita kerja dengan ikhlas, lelah tentunya menjadi lillah. Jika kita kerja amanah, akan menjadi ladang pahala. Dan di bulan Ramadan ini, jika kita kerja profesional, tentunya akan membawa berkah kepada kantor, kepada keluarga, dan kepada diri kita sendiri. Jika kita bekerja dengan dasari dengan ibadah, niat ibadah, maka lelah kita menjadi pahala, ngantuk kita menjadi amal, kemudian pulang kita pun terasa nikmat. Apalagi mendekati azan maghrib. Ya. Baik Bapak Ibu, Bapak Kepala Kantor yang kami muliakan, dan serta Bapak Ibu yang hadir di sini yang berbahagia, serta sahabat seniman, mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan, tidak panjang lebar, namun intinya sebagaimana kita sebagai ASN untuk selalu menjaga amanah. Wajib bagi kita menjaga amanah, ikhlas, kerja tuntas, profesional. Islam tidak memisahkan antara ibadah ritual dan kerja profesional. Karena selama pekerjaan itu halal, diniatkan ibadah, diniatkan karena Allah, maka semua itu akan dinilai sebagai ibadah. Sebelum saya tutup, mungkin ada pantun, tidak hafal pantun jadi pakai tulisannya. Belum.
Menjelang asar mata mulai berat. Cakep. Pikiran melayang ke kolak dan kurma. Ayo tetap fokus kerja cermat, biar buka puasa terasa sempurna. Tepuk tanganlah. Jadi kalau kata Pak Iman Sah pensiun bekas asisten satu Pemda itu. Jadi kalau mau mulai pantun beliau selalu ngomong, biarpun tidak bagus harus bilang cakep, kan? Yang kedua, sahur mie 2 ditambah kerupuk. Cakep. Minumnya teh biar terasa kenyang. Cakep. Walau perut bunyi kerucuk-kerucuk, pelayanan tetap ramah dan senang. Baik, terima kasih kepada kepada Bapak Kepala Kantor, kepada seluruh ASN yang kami muliakan. Kami kembalikan kepada host. Bila mana ada kekurangan, kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, demikian tadi sangat bagus sekali materi kita pada siang hari ini. Dapat saya petik satu inti dari penyampaian beliau tadi, yaitu bulan suci bukan pemisah antara urusan dunia dan akhirat, melainkan momentum menyatukan keduanya untuk menjadikan kita sebagai pribadi yang berkualitas. Mari kita bersama-sama untuk menjadi pribadi-pribadi yang berkualitas, karena itulah tujuan dari kehidupan kita di dunia ini. Baiklah, selanjutnya kami ucapkan terima kasih banyak kepada pemateri yang sangat-sangat luar biasa pada siang hari ini. Kemudian harapan kita bisa mengambil hikmah dan mengambil manfaat, dan jangan lupa kita realisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Selamat berjumpa kembali di episode Sineman kita di episode selanjutnya. Buah nanas, buah ceri, Cakep. dicampur gula, enak sekali. Cakep. Saya Sri Sumani sebagai host, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.